Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini kita akan membahas salah satu dari True Dragon Lord, yaitu Deep Darkness Dragon Lord, yang pernah disinggung oleh Shine Durvation di light novel volume 7 Intermission. Siapa Deep Darkness Dragon Lord sebenarnya? Dan seberapa kuatnya dia di dunia baru? Oke, dengan begitu berikut pembahasan kali ini. Deep Darkness Dragon Lord merupakan title atau julukan dari sebuah ras naga yang hidup di sebuah gua di bawah tanah. Berbicara tentang julukan dari Dragon Lord, rata-rata memang sesuai karakteristik naganya itu sendiri. Contohnya seperti Platinum Dragon Lord, yang sebenarnya memiliki nama asli yaitu Shine Durvation. Karena tubuhnya ada unsur berwarna platinum, dia diberi julukan Platinum Dragon Lord. Hal ini juga berlaku seperti Deep Darkness Dragon Lord, yang julukannya ada kata Deep Darkness, yang artinya kegelapan yang dalam, yang menggambarkan tempat tinggalnya. Untuk bentuknya tidak diketahui karena belum dibuatkan ilustrasinya. Tetapi masing-masing bentuk naganya biasanya berbeda jika bukan dari keturunan yang sama. Untuk lokasi tempat tinggalnya belum diketahui, yang pasti tinggal di dasar kegelapan seperti goa yang sering ada di pegunungan. Untuk fakta yang membahas Deep Darkness Dragon Lord, setidaknya pernah disinggung di volume 7, spin-off, dan Twitter Author of Lord. Untuk fakta dari light novel volume 7, Sa menjelaskan jika Deep Darkness merupakan salah satu ras naga yang tidak mengikuti perang besar 500 tahun yang lalu melawan Raja Keserakahan. Bukan hanya Deep Darkness Dragon Lord saja, ada yang lainnya seperti Heavenly Dragon Lord yang terus terbang di langit. Di percakapan Sa dan Regret, Sa berencana merekrut para Dragon Lord yang masih hidup di dunia baru. Tetapi menurut Sa, dia tidak bisa membayangkan jika mereka para Dragon Lord yang tidak ikut perang besar melawan Raja Keserakahan mau ikut terlibat melawan player Yggdrasil seperti Ainz. Untuk fakta kedua itu dari spin-off, yang menjelaskan jika Soul Breaker merupakan build magic yang juga dikuasai Deep Darkness Dragon Lord. Meskipun Soul Breaker yang dikuasai Cruelli merupakan versi terendahnya dari milik Deep Darkness Dragon Lord. Siapapun yang terkena serangan build magic tersebut akan sepenuhnya memusnahkan jiwa dari korbannya, dan kebangkitan normal tidak dapat menghidupkan kembali para korbannya. Namun itu juga sangat menguras kemampuan, dan bahkan undead seperti Cruelli hanya bisa menggunakan mantra ini 3 kali. Dan ada penjelasan juga, jika Soul Breaker dari Cruelli dianggap setara seperti item kelas dunia bertipe 20, yang hanya dapat sekali digunakan yang bernama Longinus, yang memiliki kemampuan menghapus sebuah karakter dan kebangkitan normal dari sebuah item magic, dan cast item tidak berlaku. Salah satu cara menghidupkan atau mengembalikan karakternya yaitu dengan cara menggunakan item kelas dunia yang memiliki kemampuan untuk resurrection. Untuk fakta ketiga, ini dari Twitter Author of Lord yang memberi informasi bahwa 300 tahun yang lalu sebelum kemunculan Riku Agenia dan temannya, Minotaur Sage dan Ainz, ada player yang memiliki nasib sial karena berhadapan dengan Deep Darkness Dragon Lord. Nampaknya player tersebut memiliki item kelas dunia bertipe 20. Untuk informasi masih minim sekali, seperti identitas player tersebut, nama, kemampuan, ras, job class, dan lain sebagainya. Untuk item kelas dunia bertipe 20 miliknya juga dari nama dan kemampuan belum diketahui. Selain itu, build magic yang dimiliki Deep Darkness Dragon Lord juga unik dan sangat kuat. Sementara itu, serangan dan pertahanannya dianggap sempurna. Di satu sisi, Deep Darkness Dragon Lord akan memiliki sedikit keuntungan mengalahkan sebagian besar Guardian Floor, kecuali Gargantua dan Saltyr Bloodvalen dalam pertempuran 1 lawan 1. Dari situ menjelaskan bahwa jika Deep Darkness Dragon Lord menghadapi Guardian Floor, dia masih memiliki sebuah keuntungan, tetapi sedikit. Tetapi kecuali untuk Gargantua dan Saltyr. Nah, dari situ artinya kemampuan dasar dari Deep Darkness Dragon Lord berbalik seperti Platinum Dragon Lord yang efektif melawan ras undead. Tetapi untuk Deep Darkness Dragon Lord, kemampuannya tidak efektif melawan musuh yang rasnya undead ataupun golem yang tidak memiliki unsur kehidupan seperti jantung. Hal ini sama seperti Ainz yang pernah mengatakan di volume 3 saat berbicara dengan Albedo di Mausoleum, jika Saltyr merupakan musuh bebuyutan Ainz. Karena karakter yang dimainkan Ainz adalah Magician Undead dengan spesialisasi dalam nekromansi. Namun job Saltyr dibangun dengan spesialisasi ketat. Bukan hanya itu, kelas Magic Caster tipe Fate, Saltyr juga memiliki beberapa skill yang bisa digunakan untuk melawan Magic Undead, dan juga ahli dalam pertarungan jarak pendek atau jarak dekat. Nah, dari situ jika melihat lembar karakter dari Cruelli yang ada job kelas nekromantik sama seperti Ainz, maka Deep Darkness Dragon Lord kemungkinan juga memiliki job tersebut, atau tidak dia memang memiliki job yang berkaitan dengan unsur elemen kegelapan. Oke, tadi tuh beberapa fakta yang ada dari berbagai sumber.
Sekarang kita membahas bagaimana cara Deep Darkness Dragonlord bisa bertemu dengan player Yggdrasil, yang seharusnya Deep Darkness Dragonlord itu tinggal di sebuah dasar gua yang gelap. Di sini gue punya dua teori. Yang pertama, player Yggdrasil tidak beruntung karena ditransfer tepat di lokasi di mana Deep Darkness Dragonlord itu tinggal. Untuk yang kedua, player Yggdrasil berpetualang mencari ras naga atau mengembara di dunia baru dan bertemu dengan Deep Darkness Dragonlord di lokasi tempatnya, atau ketika itu Deep Darkness lagi keluar dari sarangnya. Selanjutnya, bagaimana cara Deep Darkness Dragonlord bisa memenangkan pertarungan tersebut 1 lawan 1? Bukankah player tersebut mempunyai item kelas dunia seperti 20? Seperti yang gue sering katakan, bahwa sesama pemilik perlindungan dunia dari Wild Magic atau item kelas dunia, kemampuan untuk menyerang targetnya akan sama sekali tidak efek sama sekali. Sehingga item 20 milik player tersebut bisa tidak digunakan untuk melawan Deep Darkness Dragonlord, karena baginya itu tidak diperlukan. Tetapi sebaliknya, Deep Darkness tidak bisa menggunakan Wild Magic-nya untuk menyerang player tersebut. Jadi kesimpulan yang ada, player Yggdrasil ketika berhadapan dengan Deep Darkness Dragonlord, dia tidak menggunakan item kelas dunianya. Dan ketika bertarung, Deep Darkness juga tidak bisa menggunakan Wild Magic-nya untuk menyerang. Dia menggunakan serangan fisik untuk membunuh player Yggdrasil tersebut. Bisa jadi si player tersebut lengah saat melawan Deep Darkness Dragonlord, atau memang saja dia yang lemah. Dan tidak seperti 8 Raja Keserakan yang diperlukan 10 True Dragonlord untuk membunuh satu player Yggdrasil. Untuk sejauh ini belum diketahui apakah Deep Darkness menguasai Magic Yggdrasil seperti Kurelim atau Brightness Dragonlord. Menurut gua, informasi yang dikatakan oleh author of Lord di Twitter itu bisa sebagai clue, yang dimana akan muncul di light novelnya. Bisa ada kemungkinan yang terjadi, yaitu saat diperlihatkan sudut pandang Deep Darkness Dragonlord itu sendiri, bisa dari pembicaraan atau bayangan masa lalu, atau pertemuan Cindurkus Passion dalam bentuk naganya, atau mengendalikan armor untuk bertemu dengan Deep Darkness Dragonlord untuk merekrutnya untuk melawan Ainz. Pembahasan selanjutnya, seberapa kuat Deep Darkness Dragonlord? Untuk level bisa diperkirakan 95 lebih, jika mengacu dari data Kurelim, dan lebih kuat dari Kurelim seharusnya. Untuk perbandingannya dengan NPC Yggdrasil bisa disetingkat di bawah sedikit dengan Gwarenfor yang berlevel 100. Karena di Twitter hanya dikatakan memiliki keuntungan untuk menang, itu pun sedikit. Dan bukan pasti menang melawan Gwarenfor kecuali Gargantua dan Saltyr. Dan gitu aja. Untuk segi kekuatan Deep Darkness Dragonlord dengan Platinum Dragonlord, gua belum tahu sepenuhnya. Karena di volume 14 Sa menjelaskan jika masih ada Dragonlord yang lebih kuat dari dirinya. Hanya saja jika dari kemampuan lebih unggul Sa, karena menguasai Wild Magic berunsur elemen suci, sedangkan Deep Darkness itu kegelapan. Intinya, baik player dan NPC jika ingin memiliki kesempatan untuk menang melawan True Dragonlord, dari kekuatan setidaknya setara atau lebih, dan wajib hukumnya membawa item kelas dunia. Soalnya jika sudah terkena serangan Ultimate Dragonlord, otomatis bisa jadi mati seketika. Gua sampai saat ini belum tahu konsep cara True Dragonlord saling bertarung satu sama lain, karena sama-sama memiliki perlindungan dunia. Cuma menurut gua nih, mereka bisa menyerang satu sama lain selama serangan dari Wild Magic tersebut di atas tingkatnya yang dimiliki oleh musuhnya. Di volume 14 Sa juga memberitahu jika Isolating Barrier itu merupakan Wild Magic tingkat menengah. Jadi bisa saja pemisah dimensi tersebut bisa ditembus menggunakan mantra Wild Magic tingkat atas. Hanya saja jika teori gua tidak berlaku, sesama True Dragonlord itu tidak bisa menyerang menggunakan Wild Magic-nya, tetapi bertarung menggunakan serangan fisik yang bisa dibuff menggunakan Wild Magic. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Mungkin Anda ingin menambahkan atau memiliki pendapat yang berbeda. Bisa kalian tulis di kolom komentar buat bahan diskusi. Dan jika ada yang bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.